Salam saudara terkasih, salam jumpa pada epistel Minggu 12 setelah Trinitatis kali ini. Dan kita akan mendengarkan dan coba merenungkan firman Tuhan yang akan dibawa dalam pertanyaan dan sermon yang ada di setiap gereja-gereja kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada minggu epistel, pada minggu 12 setelah Trinitatis, epistel bagi kita diambil dari Markus 8 ayat 34 sampai 38 dengan topik memperbaiki tingkah, langkah, dan perbuatan. Oleh karena itu, sebelum kita merenungkannya, kita membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca firman Tuhan dari Markus, maka kita ketahuilah bahwa kitab Markus ditulis oleh Markus sendiri. Kitab ini merupakan sumber utama daripada kitab-kitab Injil sinopsis. Injil sinopsis adalah Matius, Markus, Lukas. Dan sumber Markus lah yang menjadi sumber daripada kitab-kitab Matius dan juga Lukas yang disebut dengan sumber Quelle. Dalam kitab Markus mau mencoba menjelaskan tentang kata ataupun tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Kemudian kitab Markus akan banyak menggunakan kata segera, di mana ada kesan bahwa ada terburu-buru untuk menceritakan apa yang menjadi diperlihatkan tentang Yesus dalam tulisan daripada Markus sendiri. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari kita coba memahami apa yang terjadi di dalam pasal 8, secara khusus ayat 34 sampai 38. Dalam ayat sebelumnya, sesungguhnya Yesus menceritakan tentang dirinya, penderitaan yang dihadapinya setelah Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian Yesus menceritakan kesulitan, penderitaan yang akan dialami Anak Manusia itu. Dan ketika itu sudah diceritakannya, Petrus mengatakan, "Jangan engkau katakan itu." Ada sesuatu ketakutan kemungkinan bagi Petrus atas apa yang akan terjadi, penderitaan yang dialami oleh Yesus. Kalau di dalam pasal 8 ayat 32 dikatakan, hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Coba kita bayangkan, seorang Petrus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ketika diceritakan tentang penderitaan, dia langsung menarik Yesus untuk jangan menceritakan keadaan itu. Bisa saja karena dia takut, atau bisa saja dia juga memiliki sebuah pandangan, apabila ini diceritakan, maka pengikut-pengikutnya akan lari dari dia. Saudara terkasih, kemudian
pada ayat 34, yaitu ayat awal daripada firman Tuhan dalam bacaan kita kali ini adalah, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Saudara terkasih, sebuah ungkapan yang sering kita dengarkan, namun perlu untuk kita renungkan secara mendalam apa makna daripada dikatakan setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa itu menyangkal diri? Yang pasti tidak mengikuti keinginan dagingnya, keinginan pikirannya, keinginan kemanusiaannya, dan menjadi patuh kepada apa yang diingini oleh Yesus Kristus dalam hidupnya. Saudara, ketika dikatakan menyangkal diri, sesungguhnya secara sederhana, ketika kita merasakan sebuah makanan itu enak, namun kita harus mengatakan saya tidak bisa memakannya karena saya puasa, itu adalah penyangkalan diri. Sesungguhnya kita bisa memakannya, tapi oleh karena sesuatu yang perlu di dalam diri kita, maka kita mengatakan tidak memakannya. Oleh karena itu, penyangkalan diri adalah menjadi hakikat, karakter, dan sifat Yesus yang menjadi tinggal di dalam diri kita. Itulah yang mengikut Yesus. Artinya segala tingkah, laku, dan perbuatan kita harus kita sangkal dan masuk kepada tingkah, laku, dan perbuatan yang diinginkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan bahwa dia harus memikul salibnya. Memikul salib kedengaran mudah, karena memang banyak orang menggunakannya sebagai ornamen ataupun hiasan, baik itu di leher, atau sebagai kalung, atau di tangan sebagai gelang, atau di kuping sebagai anting-anting dan lain sebagainya. Itu begitu gampang membawa salib. Tapi kalau dikatakan memikul salib, maka kita akan tahu betapa beratnya memikul salib. Saudara, kita tahu bersama bahwa salib itu akan memiliki kayu yang saling bersilang, dan kita memikulnya pasti di antara pikulan persilangan itu. Coba kita bayangkan kita membawa salib di tanah yang penuh dengan semak belukar. Maka apabila kita mengangkatnya, kita akan merasa berat. Apabila kita menariknya, bisa saja sangkut di kaki, sangkut di atas. Kemudian kita menarik, maka sangkut juga di bawah, sangkut di depan oleh karena ada kayu. Begitu berat. Memikul salib itu berat, bukan pekerjaan yang mudah. Namun orang percaya yang berat itu pun harus dibawanya. Saudara terkasih, di dalam pekerjaanmu pikul salibmu, biarlah orang melihat Yesus melalui kehidupanmu. Di dalam penderitaanmu pikul salibmu, biarlah engkau semakin beriman di dalam penderitaan yang kau hadapi. Di dalam segala hal yang engkau hadapi, yang kau jalani dalam hidupmu, pikul salibmu, pancarkan kekuatan daripada Kristus Yesus di dalam segala tantangan dan rintangan yang terjadi dalam hidupmu. Dan yang ketiga, pada ayat 34 dikatakan, dan mengikut aku. Jejak-jejak kaki Yesus harus kita ikuti. Itulah yang mengikut Yesus. Jejak-jejak langkahnya, jejak perbuatannya, kasihnya, perhatiannya, dan segala hal harus memperlihatkan kedekatan kita dengan Yesus. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, begitu indah
ketika kita semakin dekat mengikut jejak Yesus Kristus. Dan ternyata dalam firman Tuhan kali ini, orang yang memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut jejak Yesus harus menyadari bahwa dirinya adalah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada kehendak dan keputusan Yesus. Karena dikatakan pada firman Tuhan ayat 35, karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil, ia menyelamatkan nyawanya. Begitu paradoks kedengaran. Kehilangan nyawa akan dapat nyawa. Dan siapa mendapatkan nyawa akan kehilangan nyawa. Namun yang dimaksud adalah kehidupan kita terbatas. Keadaan kita dunia ini akan terbatas. Namun ketika kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada keputusan Yesus Kristus Tuhan kita, maka kita akan beroleh kehidupan yang kekal, yang sudah disediakannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena sebagaimana dikatakan pada ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Coba kita bayangkan, ketika engkau mendapatkan harta yang engkau pikirkan, jabatan yang engkau pikirkan, atau prestasi yang engkau pikirkan, namun kau kehilangan nyawa, apa gunanya itu semua? Bukankah begitu banyak orang menghabiskan hartanya agar nyawanya terselamatkan? Itulah yang mau diterangkan melalui firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai satu-satunya yang paling berharga di dalam hidupmu. Jadikanlah firman Tuhan, Yesus Kristus, yang engkau percaya itu, yang mengisi kehidupanmu, menjadi satu-satunya yang paling berharga dalam kehidupanmu. Ayat 37, karena apakah yang didapat diberikannya sebagai ganti nyawa? Tidak ada. Nyawa tidak terbeli. Hidup ini ketika berakhir sudah berhentilah sampai di situ dan tidak bisa diulang lagi. Oleh karena itu, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita sudah memikul salib kita, mengikut jejak Yesus, tetap hadirkan Yesus di dalam setiap derap langkah hidupmu. Dalam ayat 38 sangat jelas dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya diiringi malaikat. Saudara, mari pikullah salibmu dan ikutilah langkah-langkah Yesus dalam setiap langkah hidupmu. Kita harus menyangkal diri, karena memang mari hiduplah di dalam apa yang Tuhan inginkan, Yesus harapkan dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan pada epistel kali ini, kita mau dihantar melalui topik memperbaiki tingkah, langkah, dan perbuatan. Ternyata tingkah kita adalah menyangkal diri, menjadi mengutamakan keinginan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Langkah kita adalah menjadi orang yang mengikuti jejak Yesus dalam kehidupan kita, mengikuti langkah-langkah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan perbuatan kita adalah
perbuatan yang memikul salib, yang tidak akan malu mengaku dirinya sebagai orang percaya, yang tidak akan meletakkan salibnya oleh karena beban hidup. Dia akan berjalan dan mendeklarasikan Yesus adalah Tuhannya. Meski banyak persoalan, dalam Kidung Jemaat dikatakan, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, aku mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara terkasih, firman ini mengajak kita, firman ini mau mengarahkan kita untuk menjadi hidup sebagai orang percaya, untuk menjadi hidup yang memancarkan kehidupan sebagai yang mengikut Yesus dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi pendorong, penyemangat, dan kekuatan bagi kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan menjadi mengubah segala tingkah langkah dan perbuatan kita untuk menjadi tingkah langkah dan perbuatan yang berkenan dalam keinginan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajar kami untuk menyadari bahwa Kristus Yesus adalah yang utama, menjadi tidak malu untuk memikul salib, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Jadikan kami pelaku firman dan hidup kami selalu mengandalkan Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.